Habis makan? Coba copot airnya, coba pengen tahu, pengen lihat ya. C. Oke, Trevos, semuanya sehat, semuanya aman dalam nama Yesus. Amin. Udah, Cece jangan bikin takut mami dong. Cece, halo, Cece. Pusing kali dia ya. Cece. Banget ya dia. Iya, makanya nanti kita tanya ya. Oke, kita sudah sampai di Kiddie Care, tempat prakteknya Prof Hanifa, dan udah siap perang semuanya. Ivan di belakang dan Shen juga di belakang. Sheno, jangan lemas lagi, nak. Enggak, Dedi. Lagi bersihin kuping. Jadi salah satu kita juga sempat ini ya, sempat khawatir karena Shen tuh habis jatuh. Kita nggak tahu apakah karena jatuh itu juga men-trigger Shen kejang tanpa kita tahu, dan akhirnya bikin Shen lemas. Kita juga nggak tahu, makanya kita mau jawabannya hari ini. Kita mau ketemu Prof Hanifa biar clear semuanya, apakah Shen harus opnam atau enggak, atau bisa rawat jalan sampai nanti hari Kamis depan dia pasang tag. Dalam nama Yesus semuanya aman. No, semangat. Pakai masker ya, Cek? Oke, jadi sebelum masuk Shen lengkap pakai masker. Mbak juga pakai masker. Ini aman sih protokol kesehatan karena cuma boleh satu yang nganterin, kecuali Shen special case. Yuk. Membantu juga masker ya. Dan juga pakai sepatu. Hai Shen. You ready to meet Prof? Yang anak ya, bukan anak. Ya. Bantu dulu. Sebelah saya aja, Pak. Ya. Sudah 8. Hmm. 15,5. I told you. 15,5. Jadi ternyata Shen bukan 17 kilo, tapi 15,5. Iya. Itu kenapa Shen lemes ya? Mungkin aneh. Ya mungkin karena itu. Kurang banget. Shen tuh udah hampir 6 tahun, tapi beratnya cuma 15,5. Aku ingat terakhir itu dia 19, karena dia udah sama kayak Niko. Iya, harusnya udah 19. Let's say iya. Sebulan lalu lah, dia 19. Sekarang ya berkurang, hanya tinggal 15,5. Oke. Ya memang keputusan yang pas banget sih kalau kita pasang tag biar Shen juga bisa naik berat badannya. Iya. Oke, kita masuk dulu. Kamar apa? Pari ya. Hati. Wow, kita di klinik atau di SeaWorld ya? Bajak gambar ya, Ceh? Cici di SeaWorld pemirsa. Belajar tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewanan ya. Ini pari, Cik. Berulangan kali.
Praying hand gimana? Praying hand? Yes. High five. Ini nggak kena. High five. Okay, this one. Okay, this one again. Yeah, this one again. Good. Praying hand. Praying hand. Yes, praying hand. Izin ya, Bro? Iya, ya. Bisa ya. Bisa sayangnya, maaf ya. Saya dikit ya, sayangnya. Berapa kali muntahnya? 2 kali ya? 2 kali. 2 kali, Bro. Pagi. Dan berat badannya kurang lagi, Prof, yang tadi mungkin 19, 17 ke 15 sekarang. Pipisnya banyak nggak? Kenapa dong? Pipi. Pipisnya banyak. Pipisnya lumayan banyak. Saya paksa Pinjam ya, kayaknya. coba. Intip dulu ya telinganya ya. Pinjam sayang. Anak pintar. Sempat beberapa hari lalu tuh jatuh, Prof. Jadi jatuh kena kepala, kita nggak tahu apakah itu yang menyebabkan kejang. Ini, Prof. Jadi Dia tuh lemesnya tuh benar-benar sampai kayak orang nggak sadar gitu iya, loh, Prof. Ngeri gitu. kayak bengong. Dia bengong terus matanya bisa nangis gitu. Sampai saya pikir Nggak biasanya benar. Soalnya ini juga dia Muntahnya tadi kemarin. pernah loh. Muntahnya kemarin. mulai tadi pagi. Tadi pagi 2 Berapa kali? kali. 2 kali. Dia nggak ada demam. Nggak ada demam. Sekali nggak ada. Terus gimana menurut Prof? Apakah Saya lihat sih masih bisa dia. rawat jalan masih bisa ya, Prof? Ya? Belum perlu ke ini ya? Belum. Opnam ya? Gitu soalnya Soalnya dia masih mau minum. Dia pakai yang gitu. Enggak. belum. Enggak, Jadi, itu makan biasa. Makan Pakai biasa mulut sih. doang. Gitu. Saya tuh yang Sama. jadi pertanyaan saya tuh kok dia tuh lemes banget itu kenapa gitu, karena benar-benar nggak pernah kayak gini Iya. kok. Bentuk kejangnya dari mana? Kalau dia bentuk kejangnya dia matanya Iya, kedip-kedip atau dia gini-gini goyang-goyang ke kiri gitu. Terus memang agak apa? Agak kaku, kadang agak gini-gini gitu. Atau kadang ya matanya ke atas terus diem aja. Pernah terus keras kalau Ada beberapa yang bisa kita hindari. Iya, siap, Prof. tempatnya. Di button ya. Iya, ini button, Bro. Oke. Button ini bisa dilepas. Dia bisa disambung. Iya. Nyambung mana? Tapi kita nggak akan bisa pasang ini sebelum kita pasang yang Pack ya. type yang pack. Oke. Pack kayak gini. Oke. Jadi ini dari mulut dimasukin, Oke. dibikin lubang ke sini, pakai jarum gini. Kita masukin rokat, ikat sini, ditarik masuk ke dalam mulut, terus ditarik ini. Set, masuk sampai di dalam sini, jadi gini. Ya. Jadi kita bisa lihatnya di atasnya jadi gini. Nanti Ya, pertama ya. dia akan panjang juga. Ya. Nah, ini bisa disambung dengan ini. Dipotong sini, disambung buat makannya dari sini. Oke. Awalnya pakai tali masih panjang itu ya. Nah, nanti setelah 2 bulan diganti begini. Oh, oke. Siap, Bro. Oke. Jadi ya, kita akan bisa lihat di luar perutnya gini. Oh. Di luar perutnya. Oke. Untuk 2 bulan pertama ya. Oke. Tapi ini aman, Prof, kalau dia cabut atau gimana? Ini susah ditarik. Kalau Susah ditarik ya? kan juga sakit, dia nggak bakal tarik. Oh, iya. Ini juga, ini ada balonnya di dalam. Iya. Bentuknya kayak gini, ini ada balonnya. Oke. Bisa bisa gembung. Jadi dia nggak bisa keluar. Oh, oke. Yang putih. Nyangkut ada balon. Iya. Tapi kalau balonnya pecah dia cabut lepas. Oke. Kita mesti pasang lagi plester, diganti yang baru balon. Oke, siap, Prof. Iya. Dan berarti menurut Prof, Shento pas ya kalau pasang pack ya, Prof? Ya kalau anak TV nggak bisa naik beratnya sih, sebaiknya pasang itu. Siap. Ada apa-apa paling saya WhatsApp, Prof, izin ya. Thank you so much, Prof. Terima kasih ya. Berarti sampai ketemu Kamis ya, Prof? Amin. Mudah-mudahan ya. Yes, thank you, Prof. Thank you so much. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof. Iya, terima kasih. Thank you, Prof. Sampai ketemu. Sampai ketemu, Prof. Oke, kita sudah selesai. Kita pulang. Tadi dapat obatnya lumayan ya, ada obat muntah. Apa lagi, sayang? Buat apa ya? Vitamin gitu. Nggak tahu lah, pusing aku. Kita berdoa biar
Kamis depan jadi pack. Amin. Let's go. Jadi kita udah di mobil, Justin masih di dalam lagi ngurusin administrasi. Jadi hasilnya tadi ngobrol sama Prof Hanifah. Ya intinya lihat kondisi Shane ke depan. Kalau sekarang dia belum bisa di-pack karena masih lemas. Tapi kalau misalnya kan masih ada beberapa hari ke depan, let's say kayak 5 hari ke depan, kalau dia kondisi oke, berarti bisa pack gitu. Tapi lebih dari pack, aku tuh sebenarnya penasaran Shane ini kenapa gitu. Aku jujur nggak pengen membesar-besarkan, oh lemas doang gitu ya. Beberapa hari lalu aku sempat ke UGD gitu, dan di sana dibilang nggak dehidrasi. Ya puji Tuhan gitu ya, masa kita ke rumah sakit ke dokter pengen dapat berita buruk kan nggak mungkin gitu ya. Pastinya waktu oh bukan dehidrasi, oh puji Tuhan gitu ya, puji Tuhan, haleluya gitu. Oke. Terus perlu opnam, perlu infus, perlu ini kah, apa infus dulu gitu. Mungkin aku pikir apa dia kurang cairan, atau dia mungkin dia lapar makannya kurang gitu kan, bisa dibantu dengan cairan, dengan infus gitu. Tapi katanya juga nggak perlu. Ya udah puji Tuhan gitu, aku seneng. Kayak tadi juga ke Prof Hanifah dilihat, ya sebenarnya nggak ada apa-apa gitu, anak ini nggak kenapa-napa, cuma ya lemes aja. Ya mendengar itu aku seneng, puji Tuhan. Tapi terus ya kenapa gitu, kalau emang nggak dehidrasi, nggak apa, nggak panas, nggak meriang, nggak apa. Ya aku seneng puji Tuhan, tapi terus kenapa gitu? Kalau memang nggak kenapa-napa, terus kenapa dia lemes gitu loh? Itu aja sih yang bikin aku, makanya ini aku perasaan aku lagi acak-acakan banget sih, maksudnya lagi bingung banget. Ini dia di dalam. Nah ini. Udah tadi udah di sana. Aku barusan juga cerita ini kan, maksudku sedikit share apa yang aku rasain. Aku tuh bukan orang yang suka membesar-besarkan, ngerti nggak? Kalau nggak apa-apa ya seneng gitu. Terus aku juga nggak kepengen kayak lemes doang gitu ya. Ya puji Tuhan kalau cuma lemes doang. Tapi kan tetap jadi pertanyaan kenapa gitu. Nggak wajar gitu. Shane kan nggak pernah kayak gini gitu. Ini tuh bikin frustasi tau nggak? Ya aku tahu frustasi kamu, tapi tetap balik lagi ya, kita nggak bisa ngelakuin apapun. Yang kita bisa lakuin ya step by step ke dokter syaraf, terus kita kasih Shane vitamin gitu, karena kita nggak ngerti apakah nanti harus EEG, apakah harus MRI, kita ikutin semua gitu. Karena jujur ya sekarang walaupun mungkin belum dibukakan semuanya, kita belum tahu kenapa, tapi minimal kita tahu bahwa ya ini step-step selanjutnya yang harus kita ambil. Aku tadi baru baca, bagus banget. Cara kerja iman itu ya seperti ini. Iman itu mungkin kamu nggak akan bisa melihat seluruh anak tangganya, tapi kamu bisa melihat satu anak tangga gitu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi ya anggap aja ini anak tangga pertama gitu. Apa? Ya mungkin kita minum obat dulu sama Shane, kita vitamin. Terus kemudian kita cek ke dokter syaraf lagi. Kita mungkin dia pakainya berapa mili apa semua. Ya itu anak tangga pertama. Cuman itu yang bisa kita lakuin gitu. Udahlah, let's positive thinking. Berarti Shane nggak apa-apa, berarti dokternya menganggap Shane ini tidak sampai harus masuk rumah sakit dan opnam. Aku jujur pas ngobrol tuh aku sedikit hilang gitu, kayak bingung gitu. Karena tadi ditanya apa dehidrasi enggak, apa dia karena jatuh juga belum tentu gitu, atau bahkan kita sampai khawatir apa kena obat tidur juga enggak. Terus kalaupun iya bisa dicek dari cek darah juga nggak bisa. Iya benar. Jadi kayak ya terus kenapa, terus gimana gitu, kayak nggak selesai lah gitu. Iya. Aku jujur agak apa ya agak frustasi lah gitu, agak nggak pas gitulah hatinya rasanya gitu, kesel juga ya, bingung gitu ya. Iya. Campur-campur perasaannya. Iya. Ya, aku tahu bahwa kamu lagi sedih juga, tapi ya di sini aku yang iman aku lagi kuat nih. Aku yang berkata it's okay, berarti walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi pada Shane, tapi kita tahu apa yang harus Shane lakukan, gitu sih. Jadi Shane berarti harus kembali mengkonsumsi obat anti kejang, dia harus kembali visit
dokter syaraf Ya. untuk cek apakah harus ada perubahan, apakah harus cek lagi untuk syarafnya MRI atau EEG. Jadi minimal aku ambil itu aja sebagai sebuah improvement, sebagai sebuah ya salah satu jalan keluar adalah berarti Shen harus cek lagi, nggak apa-apa gitu, karena sometimes secara kerja iman ya seperti itu. Kalau kita nggak bisa melihat semua anak tangganya, minimal kita bisa melihat satu anak tangga di depan kita aja, itu sudah lebih daripada cukup. Dan anak tangga yang kuliah di depan aku cuma satu, ya udah cek lagi, nggak apa-apa. Berarti Shen dianggap sama dokter tidak perlu untuk masuk ke ICU, tidak perlu untuk masuk UGD. Berarti Shen cukup sehat untuk pulang dan rawat jalan. Itu pun adalah anugerah, itu pun adalah mukjizat. Jadi again thanks for that miracle, dan harus mengapi-apikan diri, kembali membangkitkan iman sendiri. Walaupun pulang ke rumah juga pasti ada struggle yang masing-masing, tapi aku percaya bahwa ya Tuhan yang memberikan kekuatan hari demi hari. Kita lihat seperti apa, udah itu aja. Kita beriman satu persatu, step by step. Kita beriman bahwa Shen mungkin lemas, tapi dia sehat, itu aja. Lemas nggak apa-apa, yang penting dia sehat. Yang penting sehat sampai nanti tanggal operasi, Kamis depan dia bisa operasi, bisa pasang pack, baru kita bisa bernafas lebih lega karena semua kita bisa langsung masuk ke perut Shen langsung, ya.